Halo guys, selamat datang di channel Case Game. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai videonya. Kisah dibuka di sebuah desa yang damai dan tenang. Suasana pun terasa asri dan makmur. Terlihat seluruh warganya tanpa hidup bahagia dan sejahtera. Anak-anak tertawa gembira. Para pedagang pun berjualan dengan happy. Pokoknya seindah surga banget lah. Tiba-tiba seorang nenek berteriak, "Xiao Bufan datang!" Mendengar itu sontak waktu seakan berhenti. Kondisi yang tadinya damai dalam sekejap berubah 180 derajat jadi sangat seram dan mencekam seperti di neraka. Semua warga pun berlarian dengan panik masuk rumah menyelamatkan dirinya masing-masing. Anak gadis yang tadinya tertawa ceria langsung nangis ketakutan. Mendadak pemuda nolep menghampirinya untuk menenangkannya. Bukannya diam, nangisnya malah tambah kencang. Ibunya pun datang sambil memohon, "Tolong kasihani dia masih bocil ML beban," dan langsung membawanya ke dalam rumah. Ya, pemuda itu adalah Xiao Bufan yang dimaksud nenek tadi. Dia pun menyapa seorang musafir yang baru tiba di desa tersebut. Tiba-tiba kudanya berjalan sendiri dan ban gerobaknya melindas kakinya. Lanjut mengejar kudanya yang lepas tersebut. Bang Zhang, si tukang daging, ingin kabur masuk rumah pun gak bisa gara-gara terkunci di luar oleh istrinya. Bufan menyapanya, "Pagi bang, gimana, lancar usahanya?" Bang Zhang malah gemetar ketakutan. "Tolong jangan mendekat," dan langsung mengambil pisau dapurnya untuk mengusir Bufan. Malah menghancurkan lapaknya sendiri dan jatuh tepat mencintai kebo. Lanjut malah nangis, asli kasihan banget. Pasar yang ramai pun seketika sepi seperti kuburan, menyisakan nenek bertongkat kayu sendirian. Melihat itu Bufan ingin menolong, "Nek, perlu gue bantu?" Mendengar itu nenek itu pun seketika langsung sehat dan bisa berlari kencang kabur dari sana. Bufan pun tambah lesu. Dia pun kembali ke rumah. Pas tiba di gerbang, anjing liar pun langsung kabur ketakutan menjauh darinya. Para pembantu yang melihatnya pun langsung kabur menjauh. Bufan pun berjalan dengan tertunduk lesu. Dan saat tiba di dalam, pembantu yang sedang merawat pamannya pun juga ikut kabur meninggalkan pamannya yang sekujur tubuhnya diperban. Aman pun juga sangat ketakutan sampai-sampai nangis dan memohon, "Please jangan mendekat, cukup berdiri di sana aja." Bufan bilang, "Lah, kok om ikut-ikutan menjauhi gue sih?" Paman jawab, "Nak, kok lu tega amat sih sama om? Saat ayah lu memberitahu gue, awalnya gue nggak percaya. Dia terus mendesak om untuk mengirim lu ke Gunung Zu sebelum lu dewasa. Saat itu gue nggak tega karena lu masih bocil. Sebenarnya lu adalah bintang tunggal membawa sial. Makin tua lu makin bawa sial. Siapapun yang bertemu dengan lu dan apapun yang lu sentuh akan sial." Bufan jawab, "Jadi om mau ngusir gue?" Paman jawab, "Bukan gitu, tapi lihat, om udah hidup menderita selama 50 tahun ini demi lo. Om juga pengen hidup bahagia, nah. Bahkan demi mempertahankan lo, istri dan anak-anak om pergi meninggalkan om. Tapi jangan khawatir, sampainya di Gunung Zu, asalkan menemukan ketua sekte zodiak si Guru Jia. Dia pasti punya cara untuk mengubah nasib buruk lo." Bufan jawab, "Oke, Vex, gue nurut kata-kata om. Gue gak akan pernah melupakan kebaikan dan jasa om selama ini. Dan gue akan selalu menyayangi om. Makasih banyak ya om." Lanjut pamit. Bufan pun berjalan menyusuri hutan. Saat memetik buah apel, pohon yang disentuhnya langsung tumbang. Saat minum di air pinggir sungai, air yang dia sentuh langsung beracun dan seketika ratusan ikan di sungai tersebut langsung tamat dan merapung. Saat berteriak, pohon besar di kejauhan langsung roboh. Asli plot twist terbaik 2024 banget. Di tempat lain, seekor monyet tiba-tiba menerkam dan memangsa seekor bulu hantu. Lanjut melemparkan tubuh bulu hantu tersebut ke tanah dan dilihat oleh dua pengembara bertopi tani. Lanjut bergegas menuju sebuah penginapan bernama Landruwo. Di penginapan Landruwo tersebut terlihat ramai oleh pengunjung. Bersamaan dua musafir itu pun tiba di penginapan tersebut dan saat masuk langsung disambut oleh pelayan di sana dan nanya, "Kisah nak mau makan atau menginap?" Pemuda nolek bernama Ying Jung jawab, "Kami lagi mencari siluman kristal putih Beijing." Saat akan menjawab tiba-tiba terhenti karena dipanggil pelanggan lain untuk mengidangkan makanan. Terpaksa dua musafir mencari sendiri dan langsung menemukan seorang gadis bergaun putih bilang, "Kalian lagi nyari bayi King Jing ya?" Bulu Jia jawab, "Ya, kami dengar Nona butuh bantuan kami, makanya kami segera datang ke sini." Pas suruh balik ternyata malah cowok. Asli plot twist banget. Dan langsung memanggil Nyonya Beijing yang asli. Dan akhirnya muncullah Nyonya Beijing yang sangat cantik bergaun hijau yang dengan anggunnya berjalan menuruni anak tangga. Yang seketika membuat Bulu Jia dan muridnya sangat terpesona melihatnya. Lanjut bilang, "Gue udah lama menunggu Anda." Lanjut membawa mereka melihat kondisi ibunya yang terbaring lemah tak berdaya. Beijing bilang gejalanya adalah otak kotornya dingin, tubuhnya lemah seperti lagi kena sawan, dan suka toksik kalau lagi push rank. Jujur gue ndak putus asa ngobatin ibu gue.
Sampai gue dengar ketua sekte Gunung Zu sangat hebat, jadi gue mohon tolong sembuhkan ketoksikan ibu gue. Guru Jia jawab, itu mah gampang. Lanjut menyuruh Ying Jun merebus obat untuk diminumkan ke ibunya Bai Jing. Ying Jun pun pergi dari sana. Tiba-tiba Bai Jing merasa gatal-gatal karena salah pakai skincare. Guru Jia nanya, adek kenapa garuk-garuk panuannya? Bai Jing jawab, enggak guru, mendadak kepala gue pusing gara-gara ingat cicilan HP gue. Lanjut jatuh di pangkuan Guru Jia dan diam-diam tangannya bersiap akan mencakar dari belakang, tapi langsung ditangkis oleh Guru Jia. Lanjut menahan gigitan dan langsung menotok otak kotornya sampai terlempar dan bilang, lu ngeremen gue ya? Gue ini udah ditolak ribuan cewek dan udah 50 tahun jadi jomblo terbaik, nggak laku-laku. Jadi mana mungkin siluman noob kayak lu bisa ngerayu gue. Sun Bopong pun emosi dan menyerang Guru Jia lagi. Malah kena terjang sampai terlempar dan terkapar. Asli keras sakti liar lemah banget. Lanjut guru mengeluarkan segel pentagram andalannya dan seketika muncul puluhan tombak emas menyerang dan mengurung siluman kera liar di dalamnya. Dan terakhir menyegelnya ke dalam kendi ajaib dan riwayat siluman keras sakti pun tamat. Asli lemah banget. Tiba-tiba Ying Jun terlempar sampai menghancurkan pagar dan terkapar yang ternyata akibat serangan para siluman lainnya di sana. Guru pun gak terima dan langsung membuka jurus gerbang ke-8 yang seketika memusnahkan ketiga siluman tersebut. Tak lama Bu Fan pun juga tiba di penginapan siluman tersebut dan saat membuka pintu alangkah terkejutnya Bu Fan ketika melihat Guru Jia dan Ying Jun menghabisi seseorang. Pelayan pun langsung histeris dan meminta perlindungan dari Bu Fan. Guru Jia jawab, jangan panik, gue adalah ketua sekte Zodiac, gue datang untuk membasmi siluman kayak mereka. Pelayan bilang jangan percaya, mereka adalah begal senior, ayo lapor ke Hansip. Bu Fan pun setuju, pas membawanya lari pelayan malah kecedok pintu dan terkapar, asli plot twist banget. Lanjut dengan ilmunya Guru Jia mengunci pintu. Bu Fan pun coba mengalau Guru Jia dengan aritnya. Ujung aritnya malah nancap di punggung pelayan tersebut dan bilang, maaf bang, gue nggak biasa pakai arit, biasanya pakai pacul. Asli tega banget. Dan saat dicabut langsung muncul kecap dan seketika auto lemas dan terduduk. Pelayan bilang, Dek Nop, di dalam kotak itu ada senjata. Bu Fan pun langsung mengambil dan melemparkannya ke Guru Jia. Ternyata malah nancap ke pelayan itu lagi dan bilang, kalian satu komplotan ya? Bu Fan jawab, ya enggak lah bang, maaf enggak sengaja. Lanjut bersiap akan melemparkan semua isi kotak tersebut. Malah kena pelayan lagi dan kapalnya tepat nancap di otak kotornya. Bu Fan pun tampak merasa bersalah. Guru Jia bilang, pemuda ini terlalu sial, jangan-jangan dia, enggak mungkin, paling dia cuma seorang pecundang sejati. Bu Fan panik, waduh gimana nih, apa gue udah menghabisi seseorang? Tiba-tiba pelayan tersebut berubah jadi Raja Iblis Lau Niu dan langsung membabat Bu Fan sampai terlempar dan terkapar. Asli ampas banget. Lanjut membabat Ying Jun sampai terlempar dan terkapar dan seketika muntah, marjan dan sekarat. Guru pun mengeluarkan pedang saktinya dan berduel dengan Raja Iblis Niu. Tiba-tiba Ying Jun memanggil, guru, gue belum kawin. Dan dia pun tamat, asli jomblo ngenes banget. Alhasil guru penungga dan terkena babita Raja Iblis sampai terlempar dan terkapar, asli OP parah. Bu Fan pun juga terkena pukulan sampai terlempar dan terkapar. Lanjut menang serangan berikutnya dan gak sengaja menyentuh kulit Raja Iblis dengan darahnya yang seketika membuat Raja Iblis sangat kesakitan dan auto melepaskan tongkat durinya. Guru yang melihatnya bergumam, jangan-jangan dia beneran si Dewa Iblis kegelapan. Guru pun langsung mengoleskan darah Bu Fan ke pedangnya. Lanjut terbang menusuk Raja Iblis dengan pedang tersebut sampai tembus dan Raja Iblis pun seketika tamat. Guru pun bilang kalau dirinya adalah Master Jia, sang ketua sekte Zodiac Mupeng di Gunung Zu. Dengar itu Bu Fan langsung sadar, dialah guru yang selama ini dia cari-cari dan langsung bersujud memohon diangkat jadi muridnya. Master Jia pun menerimanya sebagai murid dan memberikan plakat ke Bu Fan. Lanjut menyuruhnya segera pergi ke Gunung Zu, dan para senior bisa akan menyambutnya setelah melihat plakat tersebut. Sedangkan Master Jia akan segera menyusul setelah mengubur jenazah Yung Jin. Lanjut pergi dan saat melihat sekitar ternyata penginapan itu udah sirna menyisakan pintunya aja. Bu Fan pun auto ketakutan dan kabur dari sana. Siangnya di tengah hutan, 5 gadis cantik dipandu oleh gurunya bernama Master Leng sedang berlatih formasi ilmu pedang dan berkat bimbingan sang guru mereka berhasil mengendalikan pedang terbangnya masing-masing. Mendadak senang gak fokus sehingga latihannya auto terhenti. Melihat itu Guru Leng pun menyuruh mereka semua istirahat sejenak dan tak lama muncul cewek gendut bernama Bolo-Bolo membawakan air minum dan makanan. Ternyata di balik semak-semak diam-diam 3 pria hidung belang sedang mengintip para gadis yang sedang berlatih tersebut. Tiba-tiba muncul Bu Fan di sana menanyakan di mana lokasi perguruan Zodiac berada. Merasa terganggu kakak pertama bernama Seng malah mengusirnya ya. Akibatnya mereka semua malah ketahuan lagi ngintip dan ditangkap. Sen bilang Master Leng, tolong maafin kami. Cik cantik bernama Ling Long bilang, dari tanpa Mupeng lu orang baru ya. Lanjut trio ngintip malah fitnah kalau aksi mereka atas suruhan Bu Fan, asli tega banget. Alhasil Bu Fan dan ketiga senior tersebut pun auto dihajar oleh para gadis di sana. Setelah puas membabak belurkannya, Guru Leng pun menghentikan dan bilang, kalian udah kelewatan, gue bakal laporin ulah kalian ke guru kalian si Master Jia.
Bang Seng memohon jangan guru, kami janji nggak akan mengulanginya lagi. Guru lain pun setuju dan membebaskan mereka. Mereka pun telah kembali ke perguruan zodiak. Salah satu bilang, guru memang hebat, kita udah lama merekrut tapi nggak ada yang mau jadi murid baru. Giliran guru malah datang sendiri. Bang Seng bilang, pokoknya kita harus membalasnya dengan mengerjainya. Murid lain nggak setuju, tapi dia akan murid guru langsung, nanti guru marah loh. Bang Seng bilang, udahlah, guru sedang nggak ada di sini. Lagian tampangnya juga lugu banget. Dia nggak bakal tahu kalau sedang kita itu ospek dan ambil duitnya. Mendengar itu akhirnya mereka semua pun sepakat. Asli senior tega banget. Ospek pun dimulai. Woi junior, kok bengong aja, beri hormat ke kakak pertama. Dufan pun langsung memberi hormat. Mendadak si botak merampas semua uangnya dan bilang kalau itu adalah biaya pendaftaran masuk jadi murid baru dan nggak bisa dikembalikan lagi meskipun keluar dari perguruan. Dufan pun nurut-nurut aja dan nanya aturan mainnya. Bang Seng jawab, itu urusan gampang, nanti bakal kami ajarin. Tapi yang pertama lu harus kenal senior-senior hebat lu di sini dulu. Yang pertama adalah gue Seng Uci, spesialnya jurus tubuh besi, kebal tusukan benda tumpul. Lanjut kakak ketiga Lenli, sila angka 1000 yang bisa bergerak secepat kilat. Lanjut kakak keempat Kianandian, yang bisa melihat jelas dari jarak ribuan mil. Kakak keempat Sun Frier yang bisa mendengar jelas dari jarak ribuan mil. Kakak ketujuh Chan Sanzia yang bisa menembus tanah dan gunung. Bufan pun nanya, jadi latihan pertamanya apa bang? Bang Seng pun mengajak latihan makan. Lanjut mereka pun duduk semeja bersama dan mengambil piring masing-masing yang isinya kosong. Lanjut berpura-pura makan. Bufan tentu aja heran lihat aksi Edan para seniornya tersebut. Seng pun nanya, gimana enak kan makanannya? Bufan jawab, enak bang. Tahu-taunya semua perut seniornya malah berbunyi keroncongan tanda kelaparan. Saat malam saat semuanya udah tertidur puas, Bang Seng bilang, "Wah hajar, gara-gara tuh bocah gue terpaksa nggak makan seharian. Tapi untungnya gue masih nyimpan satu kue." Pas mau makan tiba-tiba terlempar gara-gara Bufan terbangun ingin ke WC sehingga nggak sengaja nginjak kuenya sampai gepeng. Bang Seng pun tambah dendam dan menyuruh Leilin si langkah 1000 duluan ke WC. Alhasil terpaksa Bufan mengalah dan pergi buang air kecil ke hutan. Saat sedang pipis, para senior pun menangkutinya dengan menirukan bolongan suara serigala. Bufan mulai ketakutan, ditambah lagi senior Chan menyelam ke dalam tanah cosplay jadi hantu tangan penasaran. Dan saat mendekat dia malah terhenti gara-gara nabrak batu. Bufan pun auto ketakutan dan kabur dari sana. Saat sedang meditasi, tiba-tiba Master Leng mendapat firasat buruk. Dan saat memastikannya dengan membaca rasi bintang, dia melihat akan bangkitnya Dewa Iblis yang akan membawa bencana ke dunia manusia. Dan berencana untuk menghancurkan tubuh wadahnya tersebut sebelum dia benar-benar bangkit. Lanjut berpesan ke seluruh muridnya untuk berhati-hati saat dukem di diskotik terdekat dan segera melapor padanya jika ada hal aneh yang terjadi. Pagi pun tiba, Bang Seng pun membangunkan Bufan dengan pukulan kayu otan. Bufan bilang, "Maaf bang, gue kesiangan akibat semalaman nggak bisa tidur gara-gara ketakutan." Bang Seng nggak peduli dan menyuruhnya segera kerja. Asli tega banget. Bufan pun segera pergi mengambil air, lanjut membacakan buku dongeng sampai-sampai para senior ketiduran mendengarnya. Malamnya saat semua senior telah tertidur, Bufan pun menulis surat ke pamannya yang isinya, "Paman Junjian, gue udah tiba di Gunung Zu beberapa hari lalu. Jangan khawatir, gue happy dan baik-baik aja di sini. Pemandangan di sini sangat indah. Para senior nggak hanya hebat, tapi juga sangat perhatian ke gue. Mereka ramah, hangat, dan bijaksana, dan sangat peduli ke gue. Bahkan para senior selalu membuatkan makanan enak untuk aku. Pokoknya gue betah banget di sini. Oke lah, selamat penonton ampas lu Bufan." Lanjut memasukkan suratnya ke amplop dan saat pergi tak sengaja menjatuhkan api lilin ke selimut. Lanjut subuh-subuh sekali pergi mengambil air ke sungai dan asap kebakaran pun udah ngepul sangat tebal. Di tepi sungai cewek cantik bernama Linglong bilang, "Gue nggak yakin Bang Tamfan itu komplotan mereka." Bolo-bolo jawab, udah pasti dia satu squad mesum. Dengerin kakak, semua pria itu palsu. Terlihat peduli tapi sesungguhnya ingin PDKT ke lo. Terlihat lembut dan perhatian tapi aslinya pikirannya kumo banget. Fix pria itu gak ada yang baik dan tulus. Tak lama Bufan tiba di sana dan bilang, "Maaf soal kemarin itu semua cuma salah kakak. Ya udah sebagai permintaan maaf biar gue bantu ngambilin air untuk kalian." Linglong sih gembira tapi bolo-bolo sok sinis dan jutek. Lanjut bilang, "Semakin antusias kita harus semakin menjaga jarak deh." Bufan memaksa ingin membantu mengambilkan air sehingga terjadi perebutan ember yang membuat bolo-bolo justru nyemplung ke sungai. Bufan pun langsung nyembur ke sungai untuk menyelamatkannya. Kembali ke asrama perguruan zodiak, terlihat para senior nangis dengan wajah udah kusam cemong-cemong kena asap. Bang Seng bilang, "Dia, jangan cengeng. Untung adik Chan cepat menggali lubang. Kalau enggak kita semua pasti udah tamat di dalam api. Awas tuh bocah, pas balik gue habisin ya." Dan semuanya pun setuju sambil meratapi asrama mereka yang udah hangus terbakar. Bolo-bolo pun selamat. Linglong pun memberikan sapu tangannya ke Bufan untuk menyeka air di wajah mupengnya.
Bufan pun telah kembali ke perguruan dan udah diadang oleh seluruh senior di sana untuk menghukumnya. Bufan membela diri, Bang Zenseng, gue gak sengaja, maafin gue, Sen gak percaya dan tiba-tiba menjumbo sangat harum yang ternyata berasal dari sapu tangan Linglong, cewek idamannya, sehingga semakin emosi dan bilang, baru beberapa hari di sini lu udah melanggar aturan perguruan. Lanjut meninju Bufan tapi berhasil dihindari dan ternyata malah mengenai biji mata gurunya yang baru aja tiba di sana. Guru pun langsung menyuruh semuanya pergi ke lobi. Guru pun meletakkan Alterman Yang Yingjun, muridnya yang gugur saat membantah siluman kerasakti liar. Semua senior pun sangat bersedih dengan pergiannya. Guru bilang, gak udah, orang tiada gak akan bisa hidup lagi. Lanjut memanggil Bufan mendekat dan bilang, jujur, alasan gue menerima lu sebagai murid gue bukan karena lu pembawa sial, tapi karena ayah lu, si Lao Seng, adalah adik seperguruan gue. Sedangkan ibu lu adalah penyihir 9 dunia dari kalangan iblis. Sayangnya ayah lu gagal membawa ibu lu melewati ujian dewa sehingga sekarang lu mewarisi darah dewa iblis. Bulan darah akan muncul saat ulang tahun lu ke-18 dan jika sinar bulan itu menyinari lu maka akan merubah lu jadi dewa iblis sesungguhnya dan saat itulah dunia akan kiamat. Tapi untungnya lu terlahir baik dan bodoh sehingga bisa menahan iblis itu untuk sementara waktu. Jadi untuk memusnahkan jiwa iblis dalam diri lu harus menemukan gadis yang lu cintai sebelum bulan darah terjadi. Dan ciri-cirinya adalah ada tai lalat spesial di tubuhnya. Intinya hanya dengan cinta sejati baru bisa menghilangkan kutukan iblis dalam diri lu. Bufan nanya di mana nyarinya. Guru jawab, jangan khawatir, kita cari aja di perguruan Suanyin, perguruan khusus cewek itu. Zenseng pun sangat antusias dan langsung mengusulkan dirinya mencarinya. Guru jawab, gue terima, tapi sebelum itu karena lu gak bermola dan suka melawan atasan, maka lu harus dihukum gak boleh tidur sebelum lupa ini habis. Lanjut menyuruh semuanya bubar. Bang Seng pun meminta tolong Zeng Ochi meniup dupa agar hukumannya cepat selesai dan cara itu pun berhasil. Sayangnya rencana mereka ketahuan oleh guru dan memberi mereka dupa tak sasa. Asli kempot banget. Malamnya Seng dan Bufan pergi ke pekuburan. Bufan protes, ini kan pemakaman, ngapain kita kesini bang? Sen jelasin, inilah perguruan Suanyin. Mereka sengaja mendirikan perguruan di dalam makam kuno agar terisolasi dari dunia luar. Gak lama muncul Linglong sambil membawa keranjang bunga. Sen pun langsung mempingsankan Linglong, lanjut mengikatnya di bawah pohon dan menyumpal mulutnya dengan sapu tangan. Bufan bilang, bang, apa ini gak keterlaluan? Sen jawab, ini semua kan demi lo. Tenang aja, bentar lagi dia bakal sadar kok. Jadi tolong awasi dan jangan sentuh dia. Dia berubah menirukan bentuk Linglong dan masuk ke dalam perguruan Suanyin sambil membawa keranjang bunga. Bang Seng yang menyamar jadi Linglong pun telah tiba di dalam perguruan Suanyin. Dia pun langsung disambut oleh Kak Snow yang langsung membuka bajunya bersiap untuk mandi. Bang Seng yang melihat itu auto ngiler dan langsung mimisan. Snow heran, lu kenapa mimisan? Terus kenapa mata lu bengkak? Bang Seng jawab, oh ini gara-gara kebanyakan push rank tapi lo strike mulu. Bang Seng pun melanjutkan mencari cewek yang punya tanda tai lala di tubuhnya. Para senior cewek pun berpesan ke Linglong agar jangan khawatir karena mereka ditugaskan untuk menghabisi tubuh dewa iblis sebelum dia bangkit. Lanjut Seng pergi ke kolam pemandian. Melihat para cewek cantik sedang mandi, dia pun sangat tergoda dan tergiur, tapi terpaksa dia tahan dan langsung menyebarkan bunga di pemandian. Tiba-tiba si senior bolo-bolo meminta tubuhnya digosok dengan kain. Nah saat itulah Bang Seng melihat ada tai lalat di tubuh bolo-bolo. Linglong akhirnya tersadar. Bufan pun langsung mencabut sempal mulutnya. Linglong pun emosi dan meminta dirinya segera dibebaskan. Bufan gak bisa karena pesan dari Bang Seng. Linglong kecewa karena ternyata Bufan gak sebaik yang dia duga. Tiba-tiba ada ular menggigit tangan Linglong. Linglong bilang, itu ular paling beracun. Kalau gak segera dinetralkan maka nyawa gue bakal segera tamat. Cepat bawa gue ke guru gue untuk diobati. Bufan gak bisa melanggar janji. Jadi dia inisiatif menyedot racun ular di lengan Linglong dengan mulutnya dan bilang, jangan khawatir, gue udah biasa mengobati racun ular kayak gini. Cukup dengan makan daun emas dan sup ginseng, lu pasti segera sembuh. Mendengar itu Linglong pun sangat gembira. Lanjut Bufan menggendongnya. Linglong bilang, lu gak takut tamat? Bufan bilang, sebenarnya gue gak peduli, gue juga bukan siapa-siapa. Guru bilang gue adalah reinkarnasi dewa iblis. Jika bulan darah muncul maka dewa iblis bucin bakal bangkit di dalam tubuh gue. Dan hanya dengan menemukan orang yang gue cintai di Gunung Su ini, baru bisa menghilangkan kutukan tersebut. Tapi gue juga tahu diri, orang nolak gue mana ada yang mau apalagi sampai jatuh cinta ke gue. Tiba-tiba mulutnya biru membengkak akibat efek racun ular. Linglong nanya, emang siapa cewek yang abang suka? Bufan jawab, itulah gue juga gak tahu, tapi guru bilang jodoh gue adalah cewek yang punya tai lalat spesial di tubuhnya. Lanjut menurunkan Linglong dan masuk ke perguruannya. Bufan bergumam, coba dia yang jadi jodoh gue. Saat kabur gak sengaja Seng bertabrakan dengan Linglong asli dan langsung diinjak Linglong sampai pingsan. Esoknya guru pun berpetua, hati lapang maka jalan pun lapang, hati sempit maka jalan pun sempit. Hanya dengan mengalami kesulitan baru bisa merasakan kebahagiaan. Ingat itu baik-baik. Mendengar itu dalam pikirannya Bufan dikelilingi oleh seluruh warga desanya yang biasanya mengukirkannya, tapi kali ini semua orang malah bersikap baik padanya. Tiba-tiba muncul Linglong dari keramaian dengan wajah cemberut dan nanya, Bang Bufan,
Pak Bang udah menemukan jodoh yang Bang cari. Baru mau jawab tiba-tiba warga desa berubah jadi benci padanya dan bilang stop. Mau berapa banyak lagi warga desa yang mau lu korbankan? Dan rame-rame warga bilang dasar dewa iblis terkutuk. Dufan pun gak terima dan berteriak diam. Dan mendadak berganti tempat di mana dia udah terikat di tiang panjang di atas api unggun. Lanjut Linglong muncul bukan untuk menolongnya, justru hanya ingin menolak cintanya. Bufan pun sangat terpukul dan gak terima lanjut berteriak-teriak menyebut nama Linglong. Dan hal itu sudah didengar oleh seluruh murid perguruan zodiak dan guru Jia. Menanggapi kejadian itu, Bang Seng mengusulkan ke Guru Jia agar segera menemui ketua perguruan Xuan Yin untuk mempercepat proses perjodohan Bufan dengan Bolo-Bolo, karena kalau sampai Bufan duluan jadian dengan Linglong maka kutukan bakal gagal diatasi. Guru Jia bilang, benar juga ya, tapi kalau Guru Leng tahu Bufan adalah reinkarnasi dari Mowo, sang dewa iblis, pasti ia akan langsung menghabisinya. Bang Seng protes, kenapa sih kita selalu harus mengalah ke perguruan Xuan Yin? Tiba-tiba Guru terbayang saat masih muda berlatih pedang bersama Guru Leng. Gak sengaja meremas pantat Guru Jing sehingga langsung auto kena tempeleng. Asli Guru Jia nakal banget. Lanjut menyuruh Sen memanggil Bufan menghadap dirinya. Bufan pun tiba. Guru bilang, Seng udah berhasil menemukan cewek yang tepat untuk menghapus kutukan lo. Jadi hari ini kita akan pergi ke perguruan Xuan Yin untuk melamar gadis tersebut. Lanjut menggunakan jurus Logo Sukmo sehingga jiwa Guru merasuki tubuh ngebadut Bufan. Dan jurus itu hanya bisa bertahan selama satu dupa habis terbakar sehingga berpesan ke Seng untuk menjaga api dupanya tetap hidup. Lanjut pergi. Bufan yang udah dirasuki roh gurunya menerobos masuk perguruan Xuan Yin. Guru Leng bilang, woi jomblo, lu tahu kan jomblo bucin dilarang masuk ke sini. Guru Jia jawab, gue datang untuk melamar salah satu murid gue yang gue temui di waktu di pinggir sungai. Sejak itu gue gak bisa tidur gara-gara selalu memikirkannya, jadi gue ingin menikahinya sekarang. Guru Leng mana, emang dia siapa? Guru Jia malah nunjuk si Bolo-Bolo. Linglong yang udah pede dan ngarep banget auto terkejut dan kecewa karena nggak dipilih dan bergumam, kok rendah banget selera abang ini. Bolo-Bolo malah sok jual mahal dan nolak, asli nggak tahu diri banget. Bufan protes, Guru please deh, yang bener aja kok itu yang dipilih. Guru Leng bilang, wedek jomblo, gue tahu lu lahir tahun Yin dan bapak lu Liao Seng kan? Bufan jawab, kau tahu Guru Jingga, karena lu adalah tubuh dewa iblis membuat bencana. Jadi semuanya cepat tangkap dan habisi dia sekarang juga. Lanjut serta merta langsung meroyok Bufan, karena roh guru dalam tubuhnya Bufan pun dengan gampangnya meladeni seluruh serangan para murid-murid cantik tersebut. Dan dengan entengnya menghindari seluruh serangan selendang sutra dari mereka. Asli Guru Jia OP parah. Di perguruan zodiak saat Seng sedang menyapu lantai, tiba-tiba muncul Zengmochi membawakan buah-buahan untuk Guru Jia. Dan saat melihat dupa, Zengmochi salah sangka dan berpikir kalau dupa itu bentuk hukuman untuk Bang Seng lagi. Jadi dia pun langsung menembusnya agar bupanya cepat habis terbakar. Sayangnya Bufan berhasil terjerat oleh serangan Ken Sutra sehingga terikat dan tergantung di langit-langit Xuan Yin. Ternyata Guru Leng tahu kalau Guru Jia masuki tubuh Bufan. Di saat genting tersebut, Guru Jia malah keluar dari tubuh Bufan dan kembali ke tubuhnya semula akibat waktunya telah habis gara-gara Zengmochi. Guru pun sangat kesal melihatnya. Sekarang tinggallah Bufan sendirian tak berdaya di sana. Guru Leng pun langsung mengeluarkan pedang saktinya dan bersiap akan menghabisinya dan seakan menebasnya tiba-tiba ditahan oleh Linglong dengan pedang saktinya. Lanjut bilang, Guru ampuni dia, bukan salahnya terlahir dengan tubuh iblis, ditambah lagi dia udah menyelamatkan gue dari racun ular berbisa. Kalau bukan karena dia mungkin gue sekarang udah tiada. Jadi gue berutang nyawa padanya, maka dari itu sekarang saatnya gue membalas budi tersebut. Sehingga mulai sekarang kami impas, lanjut membebaskan Bufan. Linglong pun menyuruhnya pergi, lanjut Bufan pun pergi dari sana. Bufan pun membawakan air sebaskom untuk Guru Jia. Tiba-tiba dari air tersebut muncul wajah Guru Leng dan mengajaknya bertemu di tempat biasa siang hari besok. Guru Jia pun langsung bersedia dan sangat gembira mendengarnya. Lanjut mereka pun bertemu. Master Leng bilang kalau dia akan menghabisi Bufan sebelum bulan darah muncul. Guru Jia nggak setuju karena Bufan adalah anak satu-satunya dari adik seperguruannya dan masih bisa dicegah dengan cara menjodohkannya dengan cinta sejatinya, yakni gadis bertai lalat spesial yang adalah gadis gendut dari perguruan Xuan Yin. Dan menikahkannya sebelum bulan darah terjadi. Sayangnya Guru Leng nggak setuju cara itu sehingga terjadi cekcok dan perang mulut antar mereka berdua. Tiba-tiba muncul Mat Suling dan bilang, gue punya ide. Siapapun yang bisa memenangkan kompetisi yang gue adakan, maka pendapatnya lah yang harus dituruti. Mereka berdua pun setuju. Malamnya kompetisi pun dimulai dengan jurinya si Mat Suling itu sendiri. Pemenang akan ditentukan dalam 3 babak. Babak pertama adalah lomba melempar anak panah ke dalam pot. Peserta yang bertanding adalah Linglong dari perguruan Xuan Yin dan Bufan dari perguruan Zodiak. Tentu aja dengan mudah Linglong memasukkan anak panah ke pot tersebut tanpa melihatnya. Biar gak kalah terpaksa Bang Chan masuk ke dalam tanah untuk membantu menggeser pot tersebut dan Bufan pun berhasil memasukkan anak panah sehingga skor pun imbang. Gak mau kalah Linglong pun mengeluarkan jurus pengendali anak panahnya. Terpaksa Bang Seng ikut mengeluarkan jurus yang sama untuk menghentikan anak panah Linglong masuk ke pot sehingga terjadi benturan di udara yang ujung-ujungnya kedua anak panah menancap di pantat wasit. Sehingga wasit pun memutuskan babak pertama berakhir seri.
Babak kedua adalah berduel dalam lingkaran. Siapapun yang terlempar keluar lingkaran dinyatakan kalah. Zheng Wuqi pun mengeluarkan jurus tubuh besinya sehingga auto membesar dan berotot. Lanjut diterjang oleh cewek judes dan ternyata nggak mempan, asli OP parah. Tiba-tiba badannya kempes kembali ke ukuran semula gara-gara ngomong. Alhasilannya dengan sekali terjang auto terlempar keluar lingkaran dan terkapar, asli lemah banget. Sehingga babak kedua tim Suangin dinyatakan menang. Bang Seng pun pergi ke belakang untuk bersiap di babak ketiga. Babak ketiga adalah lomba sihir. Siapapun yang bisa membuat mayat itu bergerak ke benderanya maka dinyatakan menang. Dengan kekuatan sihirnya, Guru Leng pun langsung menerbangkan peti kubur dari dalam gua dan mendaratkannya tepat di tengah arena. Sayangnya saat akan membangunkan si mayat ternyata nggak bisa, meskipun sudah dicoba berulang kali. Jadi terpaksa giliran berganti ke Guru Jia. Ternyata Guru Jia dengan entengnya membangunkan mayat hidup tersebut dan ternyata adalah Seng yang menyamar dan bukannya karena bendera malah terbang ke gerombolan cewek. Asli Bang Seng genit banget. Lanjut menerapkan si Snow dan The Basic Deck. Ini Bang Seng loh. Snow pun baru nyadar. Guru Leng yang nggak tahu bilang cepat habisi mayat hidup gabut ini. Benar itu Bang Seng pun kabur sambil dikejar oleh Snow. Dan tiba di dalam gua dan menemukan peti lain di sana. Tiba-tiba terdengar suara Snow memanggilnya. Karena panik Seng malah membuka penutup peti dan menemukan mayat hidup di sana. Dan tak sengaja jiwanya tersedot oleh mayat hidup tersebut. Snow pun tiba di dalam gua. Seng pun hanya bersembunyi dengan kain hitam dan bersamaan mayat hidup asli malah bangkit. Snow yang menyangka itu Bang Seng bilang, "Apa nakal deh? Bang suka sama Linglong tapi masih mau menggoda adik. Jujur adik sebenarnya juga suka sama abang. Jadi abang sekarang harus diem adik." Dan tiba-tiba datang Bang Seng membawa Snow kabur dari sana. Linglong dan Bufan pun ikut tiba di depan gua. Bufan bilang, "Gue ingin berterima kasih karena adik udah menyelamatkan abang tempo hari." Linglong jawab ketus, "Kan udah gue bilang kalau kita udah impas." Bufan kecewa mendengarnya. Benar juga, semua orang membenci gue. Gue udah biasa semua orang yang dekat dengan gue pasti kena sial. Guru bilang kalau cewek gendut itu adalah jodoh gue. Hanya dengan menikahinya maka kutukan di dalam tubuh gue baru bisa dihilangkan. Linglong nanya apa abang suka sama dia. Bufan jawab, "Ya enggak lah, tapi kan udah takdir terpaksa harus diterima dan dijalani." Linglong bilang, "Bang, kenapa abang selalu membiarkan orang lain ngatur-ngatur hidup abang? Mulai sekarang abang harus menentukan takdir hidup abang sendiri." Bufan jawab, "Jujur, gue cuma pengen jadi orang biasa. Gue nggak mau memaksa kalian menyukai gue, tapi seenggaknya jangan terlalu jijik gitulah ke gue." Linglong jawab, "Abang salah, masih ada kok yang suka sama abang." Bersamaan Snow dan Bang Seng muncul di sana dan bilang kalau di sana beneran ada siluman gunung hitam. Dan bersama siluman gunung hitam muncul menarik Linglong ke arahnya, lanjut membuatnya terbang bersamanya dan seakan disedot jiwanya tiba-tiba Bufan datang membantu dan berhasil melepaskan Linglong dari cengkramannya. Lanjut malah Bufan yang disap jiwanya, bersamaan bulan darah pun muncul sehingga sekarang justru Bufan yang balik menisap seluruh jiwa siluman gunung hitam dan berubah jadi dewa iblis sepenuhnya sehingga kehilangan kesadarannya dan sepenuhnya dikendalikan oleh dewa iblis. Guru Jia dan Leng pun maju mengeroyoknya, tapi dengan mudahnya menangkis serangan mereka berdua sampai terlempar dan terkapar. Lanjut giliran seluruh murid wanita mengeroyok dewa iblis, sama aja bohong. Satu persatu kena terjang sampai terlempar dan terkapar. Asli dewa iblis OP parah. Begitupun dengan murid-murid zodiak yang maju menyerang. Dengan entengnya dewa iblis membabak belurkan mereka semua. Guru Jia pun menyuruh Bolo-Bolo segera jatuh cinta ke Bufan karena punya tai lalat. Bolo-Bolo malah bilang kalau itu bukan tai lalat sehingga nggak bisa. Bang Chan coba menang kakinya tapi malah dibogem bertubi-tubi dan terjang sampai terlempar ke langit sangat jauh dan menghilang. Asli tega banget. Terpaksa Guru Jia pun menggunakan jurus terakhir yakni memanggil arwah leluhur Margama dan seketika lukisan leluhur hidup dan menjelma di TKP. Dan kali ini leluhur bisa menangkis serangan dari dewa iblis. Dewa iblis bilang, "Margama, akhirnya kita ketemu lagi." Margama jawab, "Nggak disangka 300 tahun udah berlalu tapi lu masih jomblo." Dewa iblis jawab, "Dunia ini udah nggak tertolong lagi, jadi akan gue hancurkan dan ciptakan lagi yang lebih sempurna, yakni dunia sempurna tanpa dosa." Untuk melakukan jurus pamungkas Margama pun menahan serangan tersebut dengan pedang saktinya. Sayangnya kekuatan dewa iblis jauh lebih unggul sehingga membuat perisai Margama mulai retak. Melihat itu Linglong coba menyadarkan Bufan dengan bilang kalau dia sebenarnya sangat mencintai Bufan. Lanjut terbang memeluk dan mencium Bufan. Asli so sweet banget. Dan bersamaan bulan darah pun menghilang kembali jadi bulan purnama biasa. Mereka pun ikut mendarat dan bersamaan Bufan pun kembali ke wujud manusianya dan terungkaplah kalau Linglong punya tai lalat spesial berwarna merah di kudunya yang artinya selama ini dialah jodoh sesungguhnya Linglong. Hanya leluhur kembali ke kekayangan karena tugasnya udah selesai. Sebulan kemudian perayaan pernikahan Bufan pun digelar dan saat membuka penutup wajah pengantin wanita Bufan sangat terkejut karena isinya si Bolo-Bolo. Asli plot twist banget. Tapi itu semua hanya candaan karena sesungguhnya Bufan akan menikahi Linglong dan Bang Chan baru tiba di sana setelah berjalan berbulan-bulan dan tamat.